Selingkuh, genit, minta harta gono gini juga. Hah? Seorang Dilan dimintain harta gono gini. Kalau dilihat dari story eksklusifnya tuh Dilan bilang ya, kalau misalkan harta gono gini tuh kebanyakan dihasilkan oleh dia, dari dia yang bekerja gitu loh. Berarti kita bisa asumsikan ya kalau harta gono gini tuh kebanyakan dari Dilan. That's why kalau nggak ada perjanjian nikah atau perjanjian pisah harta, ini bener-bener ngerugiin banget. Apalagi di case-nya Dilan, ini suaminya udah pernah diterpa isu selingkuh atau genit. Terus waktu udah mau cerai kayak gini, minta harta gono gini. Ruginya tuh di mana? Ya di cewek lah kalau di kasus kayak gini ya guys ya. Baginya dua loh, sama rata baginya. Makanya orang-orang yang kalau menikah tidak ada perjanjian nikah atau pisah harta bener-bener merugikan banget. Kalau case-nya seperti Dilan ya, dimana ceweknya itu bisa menghasilkan harta yang lumayan. Tapi beda cerita nih kalau misalkan ceweknya ini adalah ibu rumah tangga, tidak ada penghasilan dan tidak ada perjanjian nikah atau pisah harta, mungkin itu lebih menguntungkan. Karena ketika misalnya mau cerai gitu ya, itu hartanya kan dibagi dua, jadi masih ada keuntungan lah buat si ceweknya. Mostly pasangan yang bisa menghasilkan harta yang lumayan, dua-duanya ya, itu akan membuat perjanjian nikah atau pisah harta karena menguntungkan banget. Jadi ketika salah satu pasangan kita terjerat hutang atau misalkan bangkrut, harta kita ini tidak akan ikut terbawa karena adanya pemisahan. Dan bisa mau cerai, harta kita ya buat kita, harta dia buat dia gitu loh. Tapi ya kebanyakan orang Indo tuh belum aware ya sama perjanjian nikah atau perjanjian pisah harta ini. Karena menurut mereka itu kayak perjanjian nikah atau pisah harta tuh kayak menyumpahi hubungan akan selesai di tengah jalan. Padahal nggak kayak gitu loh guys. Atau juga ada anggapan kayak, ih pelit banget sih harus pisah-pisah harta kayak gitu. Kan kita hidupnya bersama-sama, membangun rumah tangga bersama-sama. Masa hartanya sendiri-sendiri nggak bareng? Pasangan kalau lagi bahagia, lagi manis-manisnya tidak akan mikirin konsekuensinya. Tapi kalau dari titik worst case-nya gitu ya, pasti akan nyesel kenapa ya nggak bikin perjanjian nikah atau pisah harta. Mungkin gimana? Komen ya. Kasus laki mau kondo, tukang selingkuh, playing victim, 1 bulan menikah udah bisa selingkuh. Terus sekarang dia minta harta gono gini miliaran. Lo tau siapa yang maksud gue kan, suaminya tiktokers. Pas gue denger dia minta harta gono gini, di otak gue ini udah bisa nebak nih, dia bakal pembelaan apa ke netizen. Ya kan saya juga ikut kerja, buktinya setiap video itu ada saya di dalamnya. Jadi wajar dong kalau misalkan saya minta bagian saya juga. Pak, mohon maaf pak, lu nggak dikasih tanggung jawab untuk menghidupi bini lo dan anak lo aja itu udah bagus. Padahal itu tanggung jawab lo. Kenapa lo playing victim gitu ya, seakan-akan lo tuh nggak pernah digaji. Sekarang lo makan, jajan, terus beli rokok, beli-beli barang, permak mobil, atau enggak lo bayar-bayarin cewek yang lo temuin. Itu dari mana kalau bukan bini lo yang nyari? Kalau lu waras, lo harus udah tahu kalau lo tuh salah. Dan kalau lo tahu lo salah, harusnya lo tidak menuntut apa-apa. Bini lo diem aja, nggak mau buka kebusukan lo tuh udah bagus.